Maaf Kak Kila, apakah suara saya terdengar? Halo, halo. Oh iya ya, udah kedengaran kok Oke, Kak. oke. Tadi setting gue. Oke. Kalau gitu kenalin lagi deh, gue Akila Elektro 18. Di sini bakal ngisi asis prop stock kalian hari ini. Eh, Sebenarnya ada satu lagi pengajarnya Jori, cuma dia lagi ada trouble buat join sama timsnya. Kalau gitu langsung aja kali ya, gue coba share screen dulu deh. Ini udah kelihatan belum screen gue? Udah Kak, udah kelihatan. Oke, kalau gitu langsung aja deh. Di sini gue mau jelasin lebih ke teori antrian dulu sih. Uh, jadi kalau misalkan yang kita tahu, misalkan ada suatu antrian gitu. Nah di sini tuh kita bisa ngitung kayak probabilitas nanti pas dia di steady state atau setelah melewati waktu yang lama gitu. Habis itu langsung aja ke karakteristiknya. Oke, jadi di teori antrian ini sebenarnya yang harus kalian tahu adalah kayak candle notation-nya ini. Candle notation tuh kayak karakteristik dari antrian-antriannya. Contoh-contohnya kayak gini nih, yang MM1, MMS, MD1 gitu-gitu. Buat lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di sini. Ini nih, notasi candle untuk model antriannya. Ada yang pertama ABC dan juga DEF. Cuma biasanya yang lebih yang lebih ditekan itu di sini ABC-nya, karena yang pertama adalah ini ada distribusi kedatangan atau waktu antar kedatangannya, kayak yang kemarin udah lo pelajarin kan, ada tuh distribusi eksponensial, terus kayak Poisson gitu-gitu. Dan B ini juga distribusi kepergiannya, biasanya juga sama, contohnya kayak distribusi yang tadi udah gue jelasin. Dan di sini ada jumlah saluran pelayanan paralel dalam sistem, atau kayak jumlah server yang bakal uh, ngeproses antriannya itu. Terus D-nya ini disiplin pelayanan. Disiplin pelayanan tuh maksudnya kayak first in first out, atau orang yang ngantri duluan nanti dia bakal dilayani duluan. Gitu-gitu, standarnya first in first out sih. Terus itu jumlah pemakai jasa maksimum atau kapasitas dari antriannya gitu, dan juga di pelayanannya. Dan F ini tuh sumber infonya. Ini bisa dilihat di sini, kalau misalkan kode ABC yang umum digunakan adalah yang tadi gue bilang, ada nih Poisson. Habis itu D itu ketika waktu antar kedatangan sama pelayanan tetap. Terus ada lagi Erlang, terus nanti ada general independent, sama ada general gitu. Nanti berdasarkan dari perbedaan ABC-nya ini, rumus yang bakal dipakai juga beda. Terus simbol untuk D ini atau disiplin pelayanannya ada tadi first come first serve, atau ya ini datang paling awal, dia juga dilayani paling awal. Ini last come first serve, itu datangnya paling akhir, dilayani paling awal, dan lain-lain. Tapi biasanya kalau misalkan di soal standar ini sih FCFS. Nah misalkan di sini ada kan MMC, terus FCFS, N sama ini Tahingga. Jadi maksudnya dari sini tuh berarti kedatangannya yang M ini itu dia kedatangan sama kepergiannya dia distribusinya Poisson. Habis itu jumlah sarana pelayanannya adalah C, atau jumlah servernya adalah C. Terus disiplin antriannya FCFS. Jumlah maksimum pemakai jasanya itu N, dan sumber inputnya tidak terbatas, atau misalkan kayak orang-orang yang ngantri itu ya tidak terbatas gitu. Dan then ada lagi nih namanya notasi antrian. Notasi antrian sebenarnya ini juga apalin aja sih. Uh, jadi ada ini yang lambda ini itu tuh mem, mem, apa ya, menggambarkan suatu laju kedatangannya. Biasanya tuh dalam jumlah kedatangan per satuan waktu satuannya. Terus ada lagi nih laju pelayanannya, atau
kecepatan dia dilayaninya gitu. Terus nanti ada apa sih namanya? Supermio nggak sih? Supermio itu waktu antar kedatangan rata-ratanya. Dan ini P ada utilisasi potensial, ini tuh nanti dipakai buat lo nentuin sistemnya itu stabil apa enggak, atau antriannya bakal ke infinity atau enggak gitu. Terus ada lagi L ini biasanya buat jumlah konsumen. Nah, LQ itu jumlah konsumen rata-rata yang dilayani, atau Q ini kan Q ya. Jadi LQ itu yang ada di antriannya aja, yang menunggu untuk dilayaninya. Dan LS ini itu buat semuanya. Jadi jumlah konsumen rata-rata yang menunggu dalam sistem dan juga yang sedang dilayani. Terus W ini juga notasi yang ini sama Q sama S-nya. Tapi W-nya sendiri itu buat waktu rata-rata menunggu untuk dilayaninya. Nah, kalau misalkan yang di Q berarti waktu rata-rata nunggu, WS ini berarti waktu rata-rata nunggu dan juga dilayani. Terus, oke, dari notasi-notasi tersebut, ini ada hubungannya yang L sama W ini. Pakai definisi little ini, di mana LS sama dengan lambda WS. Dan juga apalin juga yang ini, paling LQ sama dengan LS dikali lambda per mu ini. Nah ini dia, yang ini lebih jelas sih. Dan ketika kita tahu ini semua, jadi kayak misalkan lo tahu nih L-nya berapa, terus lo tahu lambdanya berapa, nanti kan lo bisa tahu W. Terus dari W-nya ini lo juga bisa tahu pakai ini kan, WQ-nya berapa, nanti lo juga bisa tahu ininya berapa, kayak gitu-gitu deh. Jadi kalau misalkan nanti di soal tuh lebih banyak kalian mainin dari notasi ini semua gitu loh. Terus tadi gue bilang teori antrian itu kan bisa buat nentuin probabilitas suatu sistem ketika dia sudah di kondisi steady state. Nah, sebelum kondisi steady state, jadi ada ketika antriannya baru mulai gitu loh. Jadi kayak ini orang pertama, dia baru ada di sini, terus setelah suatu waktu berjalan, nanti ada orang kedua, setelah suatu waktu berjalan lagi ada orang ketiga, lalalala. Nah, ini tuh namanya birth and death process. Tapi menurut gue kalian gak harus terlalu tahu banget sih sama birth and death process ini, soalnya gue jarang nemu di soal. Lebih sering dinanyain di kondisi steady state-nya gitu. Tergantung sama rumus ininya. Sama notasi candle ya, dia tuh kayak gimana. Jadi kalau misalkan MM1 gitu, yang pertama lu harus cek adalah apakah steady state-nya itu stabil apa enggak. Diceknya pakai ini, rho sama dengan lambda per mu. Harus kurang dari 1 supaya steady state-nya stabil, atau antriannya nggak akan mencapai infinity gitu. Ya, intinya gitu sih. Terus kalau misalkan buat rumusnya, gimana cara gue stop share screen? Ini gue ada stop belum sih share screen-nya? Halo? Halo? Iya kak, udah nggak stop, udah stop. Oke, sebentar. Gue tuh ada cheat-sheetnya sebenarnya stop. Gue kurang tahu ada di mana. Atau mungkin sambil gue nyari, Jorit sudah datang belum ya? Ada. Soalnya kedengaran kan? Apakah lo aja, Jo? Sambil Sebentar gue ya, nyari sebentar. cheat-sheet. Laptop, bentar ya.
Untuk PPT Information Theory lo bisa kirim lagi nggak ya? Soalnya kan ini laptop gue kerisek nih. Oh iya, bentar. Gue downloadnya di HP kemarin tuh. Oke. Information theory. Udah gue kirim aja. Ya, gue share screen ya. Udah kelihatan? Udah bang. Oke, ya jadi gue di sini secara khusus akan membahas entropi dan information theory ya. Jadi entropi information theory ini kaitannya memang erat sama telekomunikasi karena ini nih bidang untuk mempelajari apa itu cara untuk mengukur informasi ya tepatnya. Jadi untuk mengirim data atau menyimpan data kan perlu diukur juga gimana caranya supaya kirimnya jangan efisien. Yaitu kurang lebih introduksinya. Jadi entropi itu kita langsung aja. Jadi entropi itu sebenarnya rumus dasarnya ini aja ya. Entropi itu sama dengan minus sigma PX logaritma 2 PX. Artinya peluang dari suatu kejadian dikali 2 logaritma dari peluang itu juga. Dan peluangnya kan total dari peluang itu 1 ya. Berarti kan akan terpecah-pecah peluangnya. Mungkin coba ke contoh soal aja langsung ya daripada pusing. Di sini ini kan ada dadu nih. Gimana caranya gue menyimpan informasi berupa dadu. Maksudnya dadu mana sih yang sedang muncul? Apakah itu 1, apakah itu 2, apakah itu 3, atau apakah itu 6? Cara kita menyimpan datanya bagaimana? Nah, oleh karena itu kita masukkan aja rumusnya. Di sini kan peluang munculnya angka 1 pada dadu itu 1/6. Peluang muncul angka 2 juga 1/6 ya, dan semua angkanya juga 1/6 kalau untuk peluangnya. Jadi ya kita ketahui bahwa peluangnya adalah 1/6. Dan di sini kalau kita langsung masukkan ke rumusnya itu karena peluangnya 1/6 itu berarti 1/6 dikali dengan log 2 1/6 ditambah 1/6 kali log 2 1/6 dan seterusnya. Sampai semuanya dari angka 1 sampai 6 itu terisi. Jadi kita ikutin aja rumusnya ya. Ini udah minus sigma dari 1 sampai 6 1/6 kali log 2 1/6. Dihitung-hitung maka hasilnya adalah 2,585 bit. Jadi ini adalah konsep dasar dari entropi, di mana sebenarnya entropi itu bagaimana cara kita untuk mengukur suatu informasi. Berarti informasi dari berapakah besar dadu yang berapakah angka dadu yang sedang muncul sekarang, itu kita bisa simpan melalui data sebesar 2,585 bit yang dihitung menggunakan rumus entropi ini. Kurang lebih itu ya mengenai dasar dari entropi. Dan entropi itu sebenarnya juga masih banyak jenisnya ya. Ada joint entropi, ada conditional entropi. Tapi kan gue assume kalian di kelas sudah dapat kan joint probability itu berapa, joint probability itu apa, conditional probability itu apa ya. Langsung aja dimasukin ke rumus yang ini. Dari peluang yang kalian dapatkan secara conditional atau joint. Mungkin ini kurang lebih mengenai entropi. Ada yang pengen ditanyakan nggak sebelum gue lanjut? Udah Pak, kira-kira udah jelas belum? Kalau nggak ada, gue lanjut lagi ya. Kemudian ini mengenai source coding. Jadi kan
kalau kalian teliti dari rumus peluang ini ya, kalau kalian lihat itu kan sebenarnya semuanya berada di probabilitasnya 1/6 nih, probabilitasnya sama. Nah, kalau seandainya kita bisa prediksi nih, ternyata angka 3 atau angka 5 itu condong muncul lebih banyak, lebih sering dibandingkan angka lainnya, berarti peluangnya naik. Kalau kita bisa prediksi tersebut, misalkan aja ya, 3 ini peluangnya 1/3 misalkan, 5 ini peluangnya 1/3, terus 4 ini peluangnya berarti berkurang ya, karena angka 1, 2, 4, 6 juga peluangnya berkurang ya, karena angka 3 dan 5 peluangnya naik. Kalau kalian masukkan ke rumus entropi, maka nanti besar entropinya itu akan mengecil, di mana jumlah data yang digunakan untuk mengukur data tersebut itu lebih kecil, karena peluangnya sudah bisa kita prediksi. Nah, itulah dasar dari source coding, di mana source coding itu sebenarnya kalau gue sederhanain tiga slide show ini ya, kalau kita bisa prediksi kecenderungan data tersebut, ke arah mana bisa diprediksi, bukan tidak sama kayak misalkan 1/6 itu, jadi kita bisa prediksi. Nah, datanya bisa kita kompresi. Jadi kalau gua ambil contoh intuitifnya adalah dokumen Word yang berisi 10 huruf nih, hurufnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K itu lebih besar size-nya dibandingkan dokumen Word yang isinya huruf A doang. Karena untuk menyimpan data tersebut kita bisa prediksi gitu arah kecenderungannya kemana. That's why kayak ukuran entropinya lebih kecil. Dan inilah masuk dari source coding ini. Source coding ini sebenarnya adalah untuk melihat kemiripan antara, untuk mengkodekan sebuah kode binary code yang memang bagaimana bahasa intuitifnya ya. Yang istilahnya supaya bisa lebih kecil, artinya data yang peluangnya lebih gede itu mendapatkan ukuran bit lebih kecil. Mungkin ada grafiknya enggak ya kalau di sini ya. Ini sebenarnya kalian pelajarinya nanti kalau kalian masuk telco itu di semester 6 sih. Ada grafiknya enggak ya di sini? Kayaknya nggak ada sih. Tapi kurang lebih begitu ya kalau mengenai dasar-dasar dari source coding itu sebagai gini. Oke, itu cuma anggap aja intermezzo. Binary and erasure channel. Binary erasure channel itu sebenarnya impairment ya, packet loss, di mana sebenarnya misalkan gini, misalkan gue punya data 0, 1. Kalau seandainya kita kirim melalui channel, karena di channel, misalkan channelnya itu sebut saja udara bebas ya, kan itu kalau di telco kita kenal istilah noise, artinya nilai kita itu bisa berubah dari 0, ternyata diterimanya jadi 1 nih, atau enggak dari 0 diterimanya jadi erasure. Erasure itu artinya habis ya, packet loss ya. Kalau kalian main game online itu kan ada sebutan packet loss kan. Itu artinya setelah dikirim itu ternyata nggak diterima nih dengan baik, sehingga nggak bisa kita tahu apakah itu 0, apakah itu 1 yang kita terima. Itu kita sebut dengan erasure, di mana sebenarnya erasure ini bisa kita ukur juga peluangnya. Otomatis ini maksud dari grafik ini adalah kayak jika kita ingin mentransmisikan 0, ada peluang sebesar P akan mengalami erasure. Otomatis jika kita mengirim 0 dan diterimanya 0, ada peluangnya sama dengan 1 minus P dong. Itu kan sama halnya dengan kita ingin transmisikan bit 1. Ada peluang sebesar P bahwa akan mengalami erasure. Otomatis jika kita mengirimkan A dan diterimanya juga jika kita mengirimkan 1 dan diterimanya juga 1, maka kita juga bisa peroleh 1 minus P. Kurang lebih itu ya mengenai grafiknya. Ini contohnya ya. Misalkan Alice mengirimkan 010100 ke Bob. Tetapi karena networknya jelek, maka Bob itu cuma nerima 0, tanda tanya ini erasure ya, karena kita nggak bisa tahu apakah itu 1 atau 0 ya. Berarti nilai angka satunya semua kena erasure. Dan ternyata ternyata diterima lagi. Dan akhirnya ya begitu-begitu, itu artinya ya erasure itu bisa dihitung peluangnya ya. Gue nggak ngerti contoh soal, sebenarnya ada nggak ya sih contoh soal yang pakai kayak ginian, Kil? Contoh soal gimana maksudnya? Ada contoh soal gitu. Kayaknya nggak ada deh, soalnya ini materi baru itu di Prostok. Oh, kemarin nggak ada.
Jadi mungkin kayak gini aja sih kalau menurut gue soal yang bisa keluar dari sini tuh misalkan kayak peluang erasure-nya itu sebesar 0,5 dari sekian banyak data yang kita transmisikan kira-kira berapa banyak terjadi erasure ya itu kan bisa ya kita hitung ya. Itu mungkin aja. Oke. Ya ini yang gue bilang tadi ya ini joint probability di mana joint probability itu peluang dari dua kejadian itu sebenarnya berlangsung dengan sama gitu. Kalau kalau peluang ya kita udah tahu ya. Terus independence itu adalah dua event itu independen jika peluang sebentar ya. Ini ada kita bisa bilang sebuah event itu independen kalau seandainya peluang dua kejadian itu terjadi bersama itu ada peluang misalkan ada dua kejadian nih kejadian X sama kejadian Y. Untuk menghitung joint probability dari dua kejadian tersebut yang independen, maka rumusnya adalah peluang X dikali peluang Y. Misalkan kayak gini, sekarang sedang hujan, terus yang kedua sekarang sedang hujan, peluang terjadinya hujan misalkan setengah. Terus peluang terjadinya petir itu seperempat. Berarti peluang terjadinya hujan dan petir adalah setengah dikali seperempat. Itu yang disebut dengan independence. Artinya dua ya. Kejadian yang independen kita bisa hitung juga peluang jointnya atau peluang persamaannya. Terus kalau conditional itu sebenarnya lebih ke arah misalkan kayak gua langsung kasih contoh intuitifnya aja ya. Misalkan sekarang sedang peluang hujan itu setengah. Peluang gua basah itu enggak deh. Peluang gua kering itu setengah juga misalkan. Jadi conditional probability sebenarnya ada peluang berapakah peluang gua kering setelah terjadi hujan. Itu yang dimaksudnya conditional beda sama bisa dibedakan sama join tadi ya. Kalau join itu adalah misalkan kayak berapa peluang gua kering dan sekarang sedang hujan. Kalau conditional itu lebih kayak berapakah peluang gua kering setelah terjadi hujan. Artinya berapa peluang kemunculan Y, ini kalau di denote dengan Y dan X ya, berapa peluang kemunculan Y setelah kemunculan X. Ya rumusnya kita bisa lihat di sini ya PXY, X, Y itu artinya PX dikali PY dibagi peluang X. Itu mengenai probability theory, conditional probability ya. Di mana Bayes theorem ini sebenarnya Bayes theorem ini untuk mendapatkan Bayes theorem ini sebenarnya lebih ke kayak ini dihafal aja rumusnya ya. Bayes theorem itu sebenarnya lebih kalian kita misalkan udah dapat nih peluang kemunculan Y setelah terjadinya X. Nah, kalau kita mau cari peluang kemunculan X setelah terjadinya Y gimana ya? Langsung aja kita pakai Bayes theorem ini bisa kita bolak-balik. Sejauh ini mengenai mungkin dari source coding sama jenis-jenis probability ini ada yang pengen ditanyakan nggak? Atau ada yang nggak jelas gitu? Nggak ada ya, gua assume udah ya. Oke, entropy and uncertainty. Ya ini sebenarnya cuma kayak yang kurang lebih kayak masukin tadi rumus ya itu. Oke, di sini ada satu kalimat yang bikin gue menarik perhatian gue nih. The entropy is maximum when P equals setengah. Ini ada contoh ya. Misalkan ada koin. Koin itu kan cuma punya dua peluang ya. Misalkan peluangnya itu head dan tails ya. Head itu setengah, tails itu setengah. Berarti kan kalau kita mengikuti hukum alam begitu ya, peluangnya setengah. Berarti entropinya adalah ya masukkan aja minus setengah log 2 setengah tambah setengah log 2 setengah. Masih ini rumus entropi yang sama kayak yang tadi ya. Dan kita peroleh nilainya 1 bit. Kalau seandainya di sini dibilang entropinya maksimum ketika P sama dengan setengah. Artinya kalau peluang head dan tail sama-sama setengah maka nilai entropinya maksimum. Di mana entropi maksimumnya adalah 1 bit. Terus kemudian kayak yang gue bilang sebelum source coding tadi. Kalau seandainya kita bisa memprediksi misalkan peluang head itu 3/4 nih. Terus peluang tailsnya 3/4. Kalau kita masukkan ke rumusnya artinya 3/4 log 2 3/4 tambah 1/4 log 2 1/4 itu kalau nggak salah hasilnya bakal 0,8118 bit. Artinya entropinya berkurang kan karena peluangnya ada pergeseran karena kita bisa prediksi. Itulah kayak yang gue bilang tadi dasar dari kompresi. That's why kayak di sini bapaknya tulis kalau the entropy is maximum when P equals setengah. Artinya kalau peluangnya bergeser dari setengah, itu artinya entropinya akan mengecil.
Dimana peluang setengah ini kan misalnya dibilang itu kan peluangnya even ya artinya ya. Yaitu that's why entropinya gede. Kalau misalkan peluangnya geser nih, let's say 1/4 atau 3/4 ya entropinya berkurang ya kayak contoh yang gua kasih tadi. Terus ini contoh ya, ini contoh juga ya. Kita ingin ini kurang lebih sama kayak tadi aja sih, tinggal masukin rumus aja sih. Peluangnya 1/4, setengah, 1/4 ya masukkan aja 1/4 log 2 1/4 tambah setengah log 2 setengah tambah 1/4 log 2 1/4. Entropi ini kurang lebih ngitungnya cuma masuk rumus aja sih, tidak terlalu memusingkan ya sebenarnya ya. Terus ini joint entropi. Sebenarnya joint entropi ini ada berbagai cara untuk menyelesaikannya ya. Boleh ikutin rumus ini. Tapi gue lebih suka kalau gue mencari dulu peluangnya berapa, baru kita langsung masukin ke rumus entropi yang standar aja. Dibanding terlalu merepotkan kayak gini. Ya jadi kalau mau tahu kalau ingin menghitung joint entropi ya pahamin aja dulu apa itu joint entropi yang ada di atas tadi. Sama conditional entropi kurang lebih juga begitu, ya, dihitung aja dulu conditional. Lihat aja conditional probability itu rumusnya apa yang ada di atas tadi ya. Ini baru kita hitung entropinya aja pakai rumus yang ini. Ini cuma sebenarnya rumus yang ditulis di sini itu lebih ke rumus turunan ya. Rumus turunan dari peluang itu boleh pakai ini tapi gue lebih senang kayak dihitung aja dulu peluangnya baru masukin ke rumus entropi yang paling dasar yang ini. Sejauh ini ngerti nggak dari sampai matematisnya? Ada yang bingung? Di sini gue kan nggak ada contoh soal ya, jadi gue nggak bisa terlalu ngasih banyak itu. Tapi kalau ada yang bingung atau mungkin ada yang mau ngusulin contoh soal boleh sih. Gimana sejauh ini? Lanjut dulu aja bang. Oke. Ntar gue lihat dulu ya. Oke. Oke, ini sebenarnya sama aja kayak entropi ya. Kan entropi itu rumusnya minus px logaritma px kan. Ini sebenarnya kurang lebih kayak gitu ya. Kan minus logaritma px itu kan sama aja kayak logaritma 1/px kan. Ya ini kurang lebih cuma memutarbalikkan rumus entropi aja. Tapi ini bedanya apa? Ini nggak dikali dengan peluangnya. Itu ya, ini untuk menghitung ini namanya ini kalau gua sering sebutnya dulu sama Prof Dadang itu sebutnya adalah ukuran sebenarnya ukuran prediktibilitas sebenarnya. Kalau di sini kan kalau peluangnya makin kecil itu kan artinya makin tidak bisa diprediksi kan kapan munculnya kan. Jangan that's why kayak kalau lu masukkan ke sini maka peluangnya makin kecil kan. Maka I-nya lebih kecil kan kalau peluangnya makin kecil kan berbanding lurus. Tapi kalau seandainya peluangnya makin besar makin bisa prediksi kemunculannya kan, berarti nilai itunya akan besar. Sebenarnya kurang lebih begitu aja, kita nggak perlu bertele-tele membaca yang di bawah ini. Intinya ini rumus entropi tapi nggak dikali sama peluangnya. Ya ini kurang lebih hanya mengulang tadi aja ya. Ya ini juga intuitive approach-nya mungkin boleh dibaca atau sebenarnya ada sih video YouTube yang bagus banget ngejelasin cara mengukur data. Itu nanti boleh tuh di search di YouTube atau nanti gue carikan deh linknya. Kalau mau lebih paham soal intuitifnya dibanding ngebaca PPT kan. Sebentar ini apa ini? Ya ini sama kayak yang tadi. Ini information source. Mengulang. Mutual information ini kaitannya sama conditional probability. Oke, ini Huffman coding ya, Huffman coding techniques. Huffman coding ini bapaknya jauh juga ya. Oke, jadi Huffman coding ini maksudnya begini. Sebut saja gini, gue mau kirim SMS nih ke orang.
SMS-nya cuma terdiri dari 4 huruf A, B, C, D. Nah, setelah diukur dari semuanya, peluang kemunculan A itu setengah, peluang kemunculan B itu 0,3, peluang kemunculan C itu 0,1, dan peluang kemunculan D itu 0,1. Ini kalau dijumlahin hasilnya 1 ya. Berarti udah tepat ya. Oke, jadi kita ingin jadi cara kita merepresentasikan bitnya gimana? Oke, di sini kita boleh aja ya sebenarnya, misalkan kasih A ini 00, B ini 01, C ini 10, D 11, boleh saja ya. Tetapi seperti yang gue bilang tadi, ini kalau panjangnya kayak gini, ini kan panjangnya sama nih. Kita akan menggunakan rata-rata 2 bit per letternya. Artinya 2 bit setiap hurufnya kalau kita menggunakan ini. Tapi on the other hand, kalau seandainya kita alter nih, dimana kalau seandainya A itu sama dengan 1, B itu sama dengan 0,01, C itu sama dengan 001, D itu sama dengan 000. Bitnya berkurang nih, jadi 1,7. Ini untuk menghitung bitnya kurang lebih kayak panjangnya dikali probability ya. Ini 2 kali 1 tambah 2 kali 0,3 tambah 2 kali 0,1 tambah 2 kali 0,1 hasilnya 2 ya. Kalau ini kan 1 kali 0,5, 2 kali 0,3, 3 kali 0,1, 3 kali 0,1. Itu ya cara ngitung bitnya ya itu ya. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang bingung ya. Otomatis kan kalau kita lihat di sini, kalau seandainya kita mengkodekannya kayak gini, kurang lebih sama untuk semuanya, itu kurang efisien. Kesimpulannya adalah kurang efisien. Tapi kalau seandainya gua kasih ini lebih efisien. Hal ini kenapa bisa begini? Karena di sini kalau kalian lihat ya, di sini peluang paling besar itu 0,5. Objek yang mempunyai peluang paling besar kita kasih kode paling pendek. Di mana yang peluangnya paling gede kita kasih kode paling panjang. Itu karena ibaratkan gini, karena A ini sering muncul ya mending gua pendekin aja. Istilahnya gua kasih 1 bit aja gitu, karena A ini kan sering muncul ya. Kalau seandainya B gua kasih kalau seandainya C ini kan jarang muncul ya, karena peluangnya 0,1 doang. Jadi ya gue kodekan aja di 001. Karena juga jarang muncul ya gue kasih panjang-panjang aja. Mendingan ibaratkan kayak nomor cantik yang pendek itu dikasih yang peluangnya tinggi, yang nomor jelek kasih yang peluangnya rendah. That's why kalau kita hitung, jumlah bitnya berkurang jadi 1,7. Itulah yang kita sebut dengan teknik dari Huffman coding ya. Huffman coding itu sebenarnya teknik kompresi yang kurang lebih in a nutshell-nya kayak gini sih. Nah, untuk algoritmanya menurut gue bisa dibaca aja sih. Ini sebenarnya diurutkan aja dari peluang paling tinggi ke paling bawah. Dimana terus dibangun aja pohon-pohonnya. Misalkan dari D nih. D ini kan 0,1. Ya C ini 0,1. Peluangnya sama kan? 0,1 kan? Ya udah di sini lu kasih 0. Di sini lu kasih 1. Terus C sama D kalau dijumlahin jadi 0,2 kan? Otomatis 0,2 dan 0,3 kan? 0,2 melawan B yang 0,3. Oleh karena itu B-nya kita kasih angka 1, yang ini kita kasih angka 0. Kalau ini kita jumlahkan kan 0,5 kan, peluangnya kan sama ya. Ya udah yang ini lo kasih 1, ini lo kasih 0. Baru untuk menentukan A itu apa, lu lihat aja. Lihat aja tangga yang berhubungan itu apa. Ini 1, berarti A 1 ya. Kalau B itu kan berarti 1, 0. 0, 1 dari kanan ke kiri bacanya ya. 01. Kalau C itu kan 001. Kalau D 000. Mungkin sejauh ini paham gak ya? Gue agak bingung sih cara ngejelasinnya. Tapi kalau dari gue ngomong ini ada yang gagal paham gak? Gue assume udah paham semua ya. Mungkin dibaca-baca aja lagi sini. Udah diketik dengan ini, udah dikasih penjelasan cukup baik ya. Itu mudah-mudahan gue bisa memperjelas aja. Oke. Nah ini kurang lebih soalnya sama kayak tadi, cuma bedanya ini lebih panjang aja. Ini kan kita bisa melihat nih, ini kita sebut saja punya 8 simbol ya. Kalau tadi kan ABCD cuma 4 simbol, ini 8 simbol ya. Simbol S1 sampai S8. Nah S1 munculnya 28 kali, S2 munculnya 25 kali, S3 20 kali, dan seterusnya. Dari sini kan kalian bisa hitung nih peluangnya berapa masing-masing ya. Ini jumlahnya berapa? Gue hitung bentar ya. Jumlahnya adalah Jumlahnya adalah 124. Otomatis berarti peluang dari S1 ini 28 per 124. Otomatis sudah jelas lah ya, S1 peluangnya paling gede dan S8 yang peluangnya paling kecil. Ya kalian gunakan metode ini, metode yang tadi gue jelasin tadi, ditanggakan dari yang paling tinggi ke paling bawah.
Kalian bisa dapatkan nih, kalian bisa dapatkan length vektornya itu maksudnya artinya panjang bit per panjang bitnya itu bagaimana. Ini 22, 333, 455 ya sebenarnya kalau misalkan mau dikurangin misalkan yang peluangnya paling gede jadi 1 bit doang jadi 11, 222, 344 juga boleh sih. Sama aja ya. Yang penting kayak yang peluangnya paling gede itu length vektornya paling kecil. Bisa dilihat sini ya length vektornya. Yang paling kecil S8 itu S8 itu kan peluangnya paling kecil ya. Jadi lengthnya paling panjang. Kurang lebih kayak kasus ABCD tadi. Gitu ya, lebih di latihan soal aja sini banyak kok latihan-latihan soalnya di Huffman chat saja di Google Huffman coding examples. Problem examples itu banyak kok gua rasa di Google. Kurang lebih begitu ya. Ini juga ya entropinya adalah peluangnya dikali lengthnya ya. Kayak yang gua kasih bilang jelasin di ABCD tadi. Artinya kalau misalkan ini 2 kali 0,5 tambah 0,1 kali 2 dan seterusnya hasilnya 2 bit. Dan ini 1,7 bit itu dijelaskan di sini. Di mana entropi itu adalah sigma dari peluang dikali panjangnya. Oke? Ini ngulang loss ini ngulang. Nah, ini kurang lebih sama kayak yang tadi ya, binary symmetric channel. Terus sebenarnya kalau yang kayak yang gue jelasin pertama kan misalkan dari 0 terus diterimanya kacau nggak bisa tahu apakah itu 0 atau 1. Ini sebenarnya bukan kurang lebih ya. Mirip banget sama yang tadi cuma bedanya ini mengukur BSC model ini mengukur kira-kira karena ada pengaruh noise. Itu kira-kira dari noise kita misalkan mentransmisikan 0. Berarti ada peluangnya nih untuk misalkan kita transmisikan 0 diterimanya di 1. Artinya kan noise-nya sudah mengimpair signal kita, jadinya kan nilainya berubah nih. That's why itu ada peluangnya. Peluangnya gitu, kurang lebih dari 0 ke 1 ada peluangnya, 1 ke 0 ada peluangnya. Otomatis jika kita mengirimkan 1, diterimanya juga 1, otomatis peluangnya 1 kurang P. Kurang lebih sama kayak tadi ya. Ini sebenarnya I'm not sure kalau ini bakal keluar sih, karena ini bahkan di matkul gue nggak belajar. Ini juga enggak menurut gua. Tapi mungkin boleh lah dibaca-baca. Ini bukan prop stock lagi sih. Ini udah telekomunikasi sih. Mungkin itu sih yang bisa gua sampaikan soal information theory. Mungkin ada yang udah punya contoh soal gitu biar kita bahas bersama atau mungkin ada yang pengen nanya karena penjelasan gua kan sangat sederhana juga nih. Gimana? Nggak ada ya. Mungkin gue kembalikan ke Akila dulu. Akila ada? Oh ada ya? Ada. Kalau gitu gue share ke cheat gue aja deh yang kemarin. Ini udah ke-share? Ya, kelihatan nggak? Oke. Sebenarnya ada di sini sih. Jadi tadi kan yang gue bilang kalau misalkan di steady state-nya lo sebenarnya tinggal masukin rumus. Nah di cheat sheet ini udah ada banyak rumus-rumusnya. Mungkin nanti gue kirim aja ya ke PJ-nya entah Yoga atau Sultan biar kalian bisa lihat juga dan sebenarnya tinggal masukin rumus aja sih kalau misalkan Q teori menurut gue. Jadi asalkan kalian punya cheat sheet ini aman aja sama kalian tahu misalkan notasi-notasinya ada apa aja di sini juga udah gue tulisin. Di diktat juga udah ada banyak kan contoh soalnya. Jadi kayaknya bisa lihat diktat aja deh buat contoh soalnya. Terus gue lanjut aja kali ya ke Markov. Nah, Markov chain ini tuh digunakan untuk ini ketika lo mempunyai satu state terus lo pengen tahu probabilitas dia ke state lainnya. Misalkan di sini ada nih, jadi di sosiologi gitu dia misalkan di lower class itu dia state 1, di middle income dia state 2, dan ketika dia di upper income dia tuh ada di state 3. Nah, di sini tuh jadi kayak ngasih tahu probabilitas dari orang yang ada di lower class, dia probabilitas jadi lower class lagi, jadi middle class lagi, atau malah jadi upper class tuh berapa sih? Nah, itu tuh bisa dilihat dari matriks ini. Jadi kayak bisa dilihat di sini juga kalau misalkan notasinya adalah yang di kiri ini atau
kolomnya itu menunjukkan current generation-nya, dan barisnya itu menunjukkan current generation-nya, dan kolomnya itu menunjukkan next generation-nya. Jadi ya kayak gitu buat. Nah terus dari matriks ini juga kita bisa bikin sebagai bentuk ini transition diagram. Mungkin nah di sini kan ada nih kolomnya matriksnya kayak gini. Jadi dilihat dari yang state 1 ke state 1, nanti dia probabilitasnya besar 0,65 gini. Terus dari state 1 ke 2 berarti 1 ke 2 gitu 0,28, terus 1 ke 3 lihat lagi nih 1 ke 3 0,007. Jadi bisa juga direpresentasikan dalam bentuk ini gitu. Nah, matriks probabilitas ini namanya transition matrix. Dan bentuknya itu harus selalu square matrix karena kan dari satu dia dari state ini, dari 3 state ini dia punya probabilitas buat ke 3 state lainnya gitu kan. Pokoknya jadi kayak transisi dari beberapa state ke beberapa state lainnya yang jumlahnya ada sama. Terus entry-nya, elemen-elemennya juga harus di antara 0 sampai 1 karena ini kan probabilitas ya, dan di probabilitas itu juga selalu dari 0 sampai 1. Dan juga sum of entry in any row atau jumlah tambah dari satu baris ini kayak ini 0,65, 0,28, 0,07 itu harus selalu sama dengan 1. Ini juga yang 0,15, 0,67, 0,18 nanti kalau lo tambahin juga hasilnya bakal 1 dan seterusnya. Oke. Dan ada lagi nih namanya suatu Markov chain. Markov chain itu jadi kayak outcome-nya dari matriks probabilitas ini gitu. Jadi langsung aja kali ya. Nah di sini. Jadi misalkan yang matriks ini kan buat ngasih tahu di satu generasi selanjutnya tuh dia bakal jadi ke state mana gitu sih. Jadi kayak cuma di satu generasi setelahnya. Nah sementara di Markov chain ini lo bisa tahu setelah beberapa generasi dia tuh bakal jadi di state mana sih. Jadi misalkan dari gue ada di middle class gitu, terus nanti keturunan gue keberapa yang kira-kira mungkin berapa peluang keturunan gue mungkin jadi orang yang di upper class gitu. Nah kalau misalkan dilihat di sini cara nyarinya itu cuma tinggal dipangkatin ke generasi berapanya. Jadi misalkan lo pengen tahu di generasi kedua tuh probabilitas dari state ini ke state ini adalah berapa, itu tinggal di P pangkat 2. Terus kalau misalkan lo pengen cari ketiga di generasi ketiga juga tinggal lo pangkatin transition matrix-nya pakai pangkat 3 gitu-gitu intinya. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat di sini, ketika di generasi ketiga probabilitas orang dari state 1 ke state 1 lagi atau dari lower class ke lower class lagi itu ada sebesar ini 0,38. Terus probabilitas dari orang dari state 1 ke state 3 gitu misalkan atau dari lower class ke upper class dia bisa jadi 0,17. Kayak gitu. Intinya kayak gitu. Terus nah ini ketika lo udah kan lo tahu nih tadi bisa buat tahu di generasi keberapa. Nah terus setelah mencapai suatu generasi bisa dilihat kalau misalkan nilainya ini nggak berubah. Nah pas nilainya nggak berubah ini namanya ketika kondisi steady state atau ya itu sih, atau ketika di generasinya udah banyak banget gitu deh intinya. Ini juga bisa dilihat kan, kalau misalkan dari generasi 0 tuh masih ini 0,75, 0,15, 0,1. Terus
setelah dikali-kaliin lagi bakal jadi kayak gini, bakal tetap sama gitu di sini. Oke, terus ini tuh buat nentuin apakah transition matrixnya regular apa enggak. Kalau misalkan yang reguler itu ketika dipangkatin dia bakal ada matriks yang elemennya positif semua gitu. Sedangkan kalau misalkan yang irregular ketika lo pangkatin terus pasti ada aja yang 0 gitu, atau enggak semua elemennya bakal positif. Nanti kayak gitu. Terus bentar, gue baca dulu ya. Itu. Sumpah ini aja deh. Oke. Terus di suatu transition matrix ini, kalau misalkan lo lihat itu kan ada nih satu, misalkan di suatu Markov chain ada suatu yang probabilitasnya ketika lo udah di sini pasti ini gitu loh. Jadi kayak ketika lo udah di state 2, lo pasti bakal tetap di state 2 terus gitu. Karena kan dia nggak, probabilitas ke state 1 nggak bisa, nggak ada, probabilitas ke state 3 juga nggak ada. Jadi kayak ketika lo udah ke state 2, lo bakal tetap ke state 2. Itu tuh namanya Markov chains yang absorbing gitu intinya. Terus ini juga bisa dilihat kalau absorbingnya itu di pas P11 karena ini selalu 1 gitu kan. Jadi pas lo masuk ke state 1 lo nggak bisa ke state mana-mana lagi. Dan ketika lo masuk ke state 3 juga lo nggak bisa masuk ke state mana-mana lagi. Jadi di sini absorbing state-nya ada 2. Terus importance dari absorbing state-nya itu adalah ketika lo ngelihat Markov chains di generasi yang besar, dia tuh bakal cenderung ke sini gitu loh. Dia bakal cenderung absorbing gitu. Jadi kayak apa ya, banyak probabilitas yang hilang-hilang gitu loh. Dan lebih banyak ke yang matriks D-nya ini. Kayak gitu. Dan nah terus kalau misalkan lo punya suatu absorbing chain, lo juga bisa bikin yang namanya ini matriks F, di mana matriks F adalah fundamental matrix. Nah, fundamental matrix ini gunanya adalah untuk ini expected number of visit. Jadi kayak berapa kali lo ke state itu sebelum absorpsinya itu berlangsung, atau kayak semua state-nya ke state yang nggak bisa lo kaburin gitu, atau yang nggak bisa lo escape. Nah, cara bikin matriks F-nya ini adalah dari matriks probabilitas P ini lo rearrange supaya yang absorbing state-nya ada di paling kiri atas ini, atau satunya ada di sini. Terus setelah satunya ada di sini, jadi lo dapat konfigurasinya di mana di sini adalah di sini itu 0 0 0 0 semua. Di sini kolomnya itu matriks R, dan di sini lo dapat matriks Q. Nah, matriks Q ini bisa lo dapat dari matriks Q ini lo bisa dapat matriks F. Caranya adalah IN itu identity matrix dengan elemen sebesar Q-nya di inversion. Bisa lihat sini kan ini matriks identity matrix ya, dan di sini adalah matrix Q-nya atau yang ada di sini itu.
terus dikurang dan di inverse, terus lo dapet deh fundamental matrixnya. Atau misalkan jadi expected visitnya kayak misalkan dari state 1 ke state 1 lagi sebelum lo absorbing ke ini, ke yang D ini, lo 20 kali dulu ke state 1, terus dari state 1 ke state 2 lo 0,8 kali gitu expected visitnya, kayak gitu-gitu intinya. Terus ada lagi juga namanya matrix FR, di mana matrix FR ini memberikan peluang dari suatu state yang non-absorbing biar jadi untuk menjadi state yang absorbing. Contohnya mungkin bisa dilihat di sini gitu ya. Kan udah ada nih matriks probabilitasnya, terus di rearrange supaya satunya yang ini ada di pinggir sini. Satu yang ini, sorry, kalau di sini. Satu yang ini ada di pinggir sini. Terus nanti ini kan jadi satu-satu gitu. And then lo dapet di sini tuh matriks Q-nya, di sini matriks 0 gitu, di sini matriks R-nya. Terus masukin lagi ke rumus F yang I min Q inverse, dapet segini. Terus FR-nya tinggal matriks F ini dikali matriks R yang ini. Dan lo dapet ini probabilitas kayak gini. Jadi ketika ada suatu sistem yang ada di state 1, maka ada 2/7 kemungkinan dia bakal jadi absorbing di state 2, dan ada 5/7% kemungkinan kalau dia bakal end up absorbing di state 3. Kalau Markov dia gitu aja sih. Tapi di Markov nggak ada ini ya. Kayaknya nggak ada contoh soalnya dari diktat. Atau mungkin bapaknya ngasih contoh soal nggak ya buat di Markov? Halo? Apa? Halo? Gue asumsiin berarti nggak ada contoh soal aja kali ya dari Pak dosennya. Oke, jadi mungkin karena materi sudah disampaikan, mungkin
asistensi kali ini kita sudahi saja. Sebelumnya terima kasih buat Kak Akila dan Bang George yang udah mau memberikan kesempatan untuk mengajar kita. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah mau datang. Sebelum pada live, nanti kalau bisa isi absen dulu ya. Absennya ada di chat atau bisa dilihat di reply dari meeting ini. Sama nanti untuk rekamannya bakal di-upload juga di YouTube Akpro. Makasih teman-teman. Makasih Sultan. Makasih Kak Akila sama Bang Rich. Sama-sama. Makasih Kak, makasih Bang, makasih Akpro.